Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil yang kita baru saja dengarkan minggu ini itu bicara mengenai Yesus sebagai pokok anggur dan kita itu carang-carangnya atau ranting-rantingnya. Saya punya perumpamaan juga mengenai pohon terang, tapi ini perumpamaan yang terjadi sungguh nyata ya. Di cerita seorang Romo yang tugas di Papua, di paroki Tovoi, itu dia cerita kalau malam itu ada pohon terang. Ya, pasti di pohon itu menjadi terang. Kenapa? Karena banyak orang itu naik ke atas pohon itu kalau malam dan buka HP-nya. Ya. Karena hanya di pohon itulah sinyalnya paling kuat. Jadi kalau malam itu lalu menjadi terang pohonnya itu karena dari HP-HP yang menyala dan kemudian bisa ada komunikasi dengan orang lain karena hanya di tempat itu dan di pohon itu. Itu lalu menjadi pohon terang setiap hari gitu. Romonya juga ikut-ikut naik ke atas. Karena memang sinyalnya ada di situ. Bisanya lebih kuat ada di situ. Nah ini saya bisa menggambarkan dengan perumpamaan itu juga. Dengan pohon terang di Papua itu. Sehebat apapun ya, punya handphone, mereknya macam-macam, produknya hebat, kualitas apapun. Kalau tidak ada sinyal, ya tidak berguna gitu. Sehebat apapun mereknya, kalau kemudian memang tidak dialiri oleh sinyal dan tidak mendapatkan, kalaupun juga penting juga listriknya kan, tapi juga kalau tidak ada sinyal yang paling utama ya buat apa disebut handphone, tidak bisa berhubungan dengan yang lain, tidak bisa berkomunikasi dan sebagainya. Ini saya kira perumpamaan zaman ini untuk mau menggambarkan juga ya, Yesus seperti itu pada waktu itu mau menggambarkan akulah pokok anggur dan kamu itu ranting-rantingnya, karena itu juga dipahami oleh bangsa Yahudi zaman itu. Yang mau mengatakan bahwa segala-galanya itu bersumber pada Allah, segala-galanya bersumber pada Dia. Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya.
setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya dan sebagainya. Itu lalu gamblang jelas sekali bagi orang Yahudi waktu itu yang memang mereka agraris, hidup dalam pertanian dan tahu bagaimana pokok anggur itu seperti apa dan itu carang-carangnya dan sebagainya. Anak milenial kita ini tidak ngerti pohon anggur, ngertinya anggur ada di mana? Supermarket, anggur ada di mall gitu. Pohon anggur tidak punya gambaran. Kalau saya menjelaskan pohon anggur pada Anda semua yang tidak pernah ngerti anggur, ya tidak tahu, ngertinya pokoknya ya ada di supermarket. Nah ini, dia mau mengatakan bahwa Yesus itu adalah sumber kehidupan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Dan kalau kemudian bersumber daripadanya, kita memperoleh segala sesuatu. Gitu. Ini yang digambarkan oleh Yesus sendiri. Jika kamu meminta daripadaku, kamu akan memperolehnya. Ya, digambarkan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu berarti dia adalah satu-satunya sumber hidup kita itu. Di dalam iman kita yakin dan percaya Yesus ini yang menjadi sumber segala-galanya gitu. Maka di dalam bacaan yang kedua surat kepada Yohanes itu jelas ditekankan betul. Dia memahami apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Dia mengatakan apa? Di situ, dan saudara-saudaraku yang terkasih, digambarkan di situ bahwa maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah, dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita memperoleh daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan padanya. Dan kalau melihat bagaimana kualitas sumber hidup kita ini, wah memang Yohanes mau mengatakan tantangannya itu terkait dengan kalau kita melihat dia sebagai sumber hidup itu adalah hati kita. Hati kita ini kan musik ya. Hati yang tidak mudah untuk tetap, hati yang tetap ini tidak mudah. Makanya di dalam iman yang disertai dengan hati yang tidak tetap ini jadi bisa mudah berubah. Bahkan sampai ke ragu-ragu. Ya, dengan informasi-informasi yang kita dapatkan kita bisa tidak melihat Yesus sebagai sumber hidup, kita bisa ragu-ragu. Makanya dikatakan hati Tuhan itu lebih besar daripada hati kita. Itu dalam bacaan yang kedua. Ya, surat Yohanes menegaskan bahwa yang menantang kita untuk melihat Yesus sebagai sumber hidup itu bisa jadi memang hati kita. Tapi Allah itu lebih besar daripada hati kita digambarkan. Loh, buktinya apa Romo? Ya buktinya bacaan yang pertama. Bagaimana yang tadinya membenci Yesus dan pengikut-pengikutnya yang namanya Saulus itu menjadi mualaf Katolik. Ditobatkan oleh Tuhan sendiri. Yang tadinya sungguh menyerang, mau menangkap semua orang itu lalu diubah oleh Tuhan sendiri. Hatinya diubah. Yang tadinya benci menjadi mengasihi betul, mengasihi Tuhan betul. Sehingga bahkan orang-orang Yahudi yang pengikut Kristus itu sampai takut, bener enggak nih dia itu betul-betul mau bertobat, bener enggak dia berubah gitu. Sampai ditolak, akhirnya Barnabas mengatakan dia sudah berubah, dia bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Maka dikatakan dalam bacaan yang kedua itu memang Yohanes mengatakan hati Allah itu lebih besar daripada hati kita. Maka kita tidak perlu ragu-ragu untuk melihat Yesus itu sebagai sumber hidup. Nah, kalau saya merefleksikan bagi sumber hidup itu seperti apa? Ya, sumber hidup itu yang menjadi sumber itu asal kita melaksanakan perintah-perintahnya. Kalau paling jelas, paling gampang perintah-perintah yang mana ya? 10 perintah Allah, 5 perintah gereja itu kalau ditaati sebagai sebuah perintah yang utama saja. Kita melihat itu menjadi sumber kehidupan kita gitu Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Sehingga kalau kemudian dia menjadi poros dan sumber hidup kita, lalu apa yang memang kita mohonkan dan kita harapkan itu seturut dengan kehendak Tuhan sendiri kan. Dan itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Akulah pokok anggur dan kamu carang-carangnya. Kamu tidak dapat hidup tanpa aku. Dan itu bagaimana kita bisa menjadi bagian carangnya? Ya kita terus menerus memperjuangkan di dalam kehidupan kita.
untuk setia kepada Allah, setia melaksanakan firman-Nya, setia mendengarkan sabdanya, ya, melaksanakan perintah-perintahnya di situ. Itu menjadi sumber hidup kita. Makanya kalau melihat orang yang taat, rajin dan sebagainya, bukan persoalan dia rajin, dia disiplin, dia taat kepada Bapa, enggak. Dia terus tertuju kepada sumber hidup. Kalau orang rajin berdoa, dia tertuju pada sumber hidupnya. Kalau dia pergi ke gereja, dia tertuju pada sumber hidupnya. Dan di situ lalu kemudian dijaga relasi yang sungguh-sungguh ilahi ini. Gitu ya. Lalu terasa betul dalam kehidupan kita, Tuhan, saya tidak punya rezeki ini. Tuhan itu menjadi sumber rezekimu. Tuhan, kami ada konflik di dalam keluarga kami. Tuhan menjadi sumber pendamaianmu. Tuhan, kami sedang sakit ini. Tuhan menjadi sumber penyembuhmu. Tuhan, kami ada konflik di dalam pekerjaan kami dan sebagainya. Tuhan menjadi sumber kebijaksanaan. Tuhan menjadi sumber segala-galanya. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Saya enggak bisa mengampuni dia Tuhan. Karena begini, karena hati saya enggak bisa dan sebagainya. Tuhan menjadi sumber pengampunanmu yang kita terus menerus untuk mampu mengampuni. Dan ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, termasuk sumber keselamatan. Saya mau pergi jauh Tuhan, saya butuh perlindungan. Tuhan adalah sumber perlindungan. Tuhan adalah sumber keselamatan. Dan itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, nyata. Dan itu yang harusnya menjadi terus-menerus menjadi kekuatan kita. Tantangannya Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, di zaman milenial ini, itu Tuhan sebagai sumber hidup itu kalah dengan sumber internet. Ya. KBKB internet. Ada orang mendewa-dewakan internet. Setiap ada tanya-tanya, lihat di internet toh, tanya Mbah Google toh gitu. Kalah Tuhan itu. Apa-apa kita itu orang merasa betul mendewakan zaman milenial ini begitu. Ya. Sampai seorang mama itu marah dengan anaknya yang malas belajar itu, ngomong, makan tuh internet, makan tuh HP-mu. Karena sebenarnya internet menjadi sumber memang bagi kita, tapi bukan sumber hidup. Itu sumber informasi. Yang pelakunya siapa? Anda dan saya ini yang melakukan. Meskipun di situ ada lowongan pekerjaan, syarat ini, tapi kalau kita baca saja, diam aja, nggak dapat nilai apa-apa. Meskipun teman Anda membagikan, waduh cara trik masak yang enak ya, kulinernya macam-macam, tapi Anda diem saja, tidak ke dapur, tidak belanja, tidak masak, ya tidak makan apa-apa. Kalau Anda sakit, Anda hanya baca internet, tetap sakit. Pergi ke dokter yang benar, minum obat yang benar. Kita ini manusia pelakunya, bukan internet segala-galanya. Dia hanya sarana saja informasi. Tapi lihat anak muda itu mendewa-dewakan luar biasa. Pelakunya membutuhkan apa? Membutuhkan energi iman, membutuhkan sumber hidup, yaitu dari Tuhan sendiri. Memang zaman kita dimanjakan dengan semuanya kita bisa lihat di internet, di TikTok, di YouTube, macam-macam. Tapi siapa yang melakukan? Siapa yang menjalankan? Ya kita semua. Ada orang seneng nonton internet, makan terus, karena yang dilihat itu ngegame, olahraga macam-macam, ya tambah terus bobotnya. Ini kita harus memang bijak. Allah adalah sumber hidup yang dimana kita bisa mohon sungguh karena Dia mengerti kita. Allah yang memang menggerakkan kita untuk mau berusaha, bergerak, mau berjuang. Dialah sumber hidup yang menuntun hidup kita berani menghadapi tantangan. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tantangan kita demikian. Dan itulah lalu kemudian bersama Tuhan kita itu berbuah. Romo, kami itu kadang-kadang mengalami masalah-masalah itu, tapi kok merasakan setelah itu malah lebih bagus lagi ya. Ya itu memang masalah diberi Tuhan juga bisa jadi seperti kita itu ranting yang dibersihkan supaya berbuah lebih banyak. Namanya dibersihkan, dikeroi dari jamur-jamur dan sebagainya. Ya sakit, ya enggak enak. Tapi tetap bersumber pada Tuhan, justru itu menjadikan Anda dan saya itu berbuah lebih banyak. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih,
Pewartaan Minggu Paskah yang kelima ini mengajak kita untuk melihat Dia sebagai sumber hidup kita di dalam segala-galanya kehidupan kita. Kalau Anda mendapatkan rezeki, Anda mendapatkan kesehatan, Anda mendapatkan hal-hal yang menganugerahkan, Tuhan terima kasih, Engkau sumber hidupku. Kalau kita mengalami masalah-masalah, Tuhan Engkau adalah sumber hidupku. Ya, Engkau adalah sumber pengampunanku, Engkau sumber rezekiku. Engkau adalah sumber ketenanganku dan kedamaianku. Engkau bagi anak-anak muda yang mungkin bingung dalam pekerjaan dan sebagainya, Engkau sumber pekerjaanku, Engkau sumber kehidupan. Jadikan Tuhan, jadikan Yesus sebagai sumber kehidupan kita. Ada lagu yang indah ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih ya. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Saya ubah saja, hanya pada, bukan dekat. Kalau dekat itu tidak nyumber. Ya, dekat tok ini tenang. Saya dekat preman juga tenang Bapak Ibu. Dekat tentara juga tenang. Jadi hanya pada Allah saja kita tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Hanya pada Allah saja. Mari kita jadikan Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan kita segala-galanya. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini galau dalam kehidupan Anda yang bingung, Anda yang merasa kacau, Anda yang tantrum, Anda yang bingung dengan apa yang harus Anda jalani. Kembalilah kepada iman yang kuat, Tuhan Anda, Tuhan Yesus sebagai pokok anggur, sebagai pokok kehidupan Anda. Semoga kita semakin dialiri banyak rahmat ilahi dari Tuhan Yesus dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Semoga kita semakin berbuah karena kekuatan kasih dan cintanya. Berkat Tuhan menyertai kita semua.